Selamat siang guys. Sekarang kita lagi berada di Museum Wayang. Yang mungkin lo tahu urban legendnya. Tempat ini dulunya yang gue denger pernah jadi gereja tua ya, zaman Hindia Belanda ya. Dan di belakang gue ini lo lihat nama ini mungkin nggak asing buat lo ya, Jan Pieter Soenkoen ini. Dia dulu adalah salah satu gubernur jenderal Batavia. Dan ini semua kawasan dia sampai kepada Fathahillahnya ya, museum. Dan di Museum Wayang ini konon katanya, mitosnya ada satu wayang yang suka bergerak sendiri. Namanya si Gale-Gale. Nah, kita akan coba telusuri sampai ke depan wayangnya. Kita akan lihat apakah ada fenomena yang di dalam wayang tersebut. Oke? Ayo kita telusuri. Kita masih nyari boneka yang tadi disebutin sama Om Roland guys, yaitu boneka si Gale-Gale. Sekarang kita masih di Museum Wayang. Tadi sempat ke daerah ada gamelan dan ada beberapa patung, bukan patung ya, wayang dari luar negeri. Dan gue lihat di situ memang ada sosoknya. Sekarang kita akan ke tempat itu. Masih di Museum Wayang. Stay tune. Ayo. Ini dua ini, oke. Guys, kita udah sampai di area gamelan yang gue bilang tadi. Dan bisa lu lihat juga di sampingnya ini wayang dari luar negeri. Dan percaya nggak percaya, di kedua ini gue ngeliat ada sosok ya. Seperti kalau yang ini memang seperti anak kecil, dan anak kecil ini dia meninggalnya arwahnya masuk ke sini ya. Jadi di luar negeri itu, percaya nggak percaya guys ya, mereka mengabadikan sesuatu itu ke dalam satu wujud reinkarnasi ya, seperti ini. Kalau yang di sini, ini gue lihat wujudnya orang dewasa yang mungkin dia pejuang dulunya di negaranya dia, dan di saat dia meninggal dia sangat sayang dengan koleksi dia ini, sehingga dia sendiri yang memasukkan raganya ke wujud ini. Nah, untuk yang di sini guys, di sini gue lihat ada satu seperti aki-aki ya. Dia sedang duduk di antara kedua gong sana dan melihat ke arah kita ya. Detailnya dia seperti pakai, bukan sorban ya, saya bilang seperti ikat kepala zaman dulu dengan kalung dan ada pakai kayak kain lurik ya. Dan dia sedang duduk di antara kedua gong itu ya guys. Dan yang dia sampaikan adalah setiap yang ada di sini itu barangnya tidak diambil secara begitu saja ya, khususnya yang dia berdiri di sebelah sana. Oke. Sorry saya nggak ganggu ya, cuma untuk menjelaskan aja ya Ki ya. Oke. Dia tidak nyaman dengan ada kita di sini. Cuma yang pasti gong-gong yang di belakang itu kalau yang saya lihat bukan sembarang gong ya. Saya nggak tahu mereka dapat dari mana gong itu.
tapi itu adalah tempatnya mereka, ya, gong itu. Ya, mungkin bagi kalian yang punya liturgi kejawen mungkin lebih paham dari saya ya. Cuma sosok pria yang ada di sana, dia adalah menunggu area gong, ya guys. Dan terus terang gue merasa ditolak ya di sini sama si bapak-bapak ini. Dan oke, kita cuma untuk menyampaikan aja Pak ya. Jadi bukan untuk mengusik, kita cuma menyampaikan bahwa apa yang ada di sini adalah memang wujud dari peninggalan leluhur. Oke guys, kayaknya auranya nggak enak di sini ya. Kita akan coba telusur ke tempat lain, dan yang pasti untuk area sini, kalau kalian ke sini agak sopan yang disampaikan. Oke, kita cabut ke berikut. Sekarang gue ada di satu area yang masih di Museum Wayang. Ada satu koleksi, gue kurang tahu ini wayang dari mana, cuma kalau lihat dari penampilannya ini pasti dari luar ya, mungkin dari Cina ya. Dan ada satu wayang yang memang seperti wajahnya tidak mau melihat ke orang. Mungkin kalian bisa lihat ya. Ada satu wayang yang wajahnya nggak mau ngelihat. Dan di sini gue ngelihat ini wujud seorang putri di dalamnya. Putri ini memang pemalu, dan ini bukan settingan ya guys. Ini memang kalian bisa lihat dari sederet itu seperti menghadap normal ya. Hanya dia nggak mau. Ya, dan saya yakin dari pihak pengelola mungkin udah ngatur seperti mereka ini, tapi dianya sendiri nggak mau ya. Dan saya mau coba untuk interaksi, tapi dianya memang nggak mau. Yang ini ya, khusus wujud yang satu ini ya. Oke, dan kita lihat di seberangnya ini ada koleksi seperti tadi, gamelan. Dan di setiap benda ini itu ada anak kecil, ada sosok anak kecil. Bahkan ada satu yang nemplok ya, kalau saya bilang nemplok, nangkring itu di atas itu anak-anak kecil ya. Cuma antara ini dengan ini itu agak berbeda. Kalau ini dia anak kecilnya seperti bayi-bayi kecil ya, bayi-bayi kecil. Kalau yang ini dia seperti anak udah agak dewasa dan cuma pakai cawat ya, cuma pakai cawat, dan setiap bendanya mereka ada di atasnya dan warnanya hitam sesuai ininya ya. Saya nggak tahu kenapa dari pengelola itu agak seperti dipisah ya, agak seperti dipisah, dan kenapa nggak ditaruh dengan satu yang itu. Karena ini kalau saya lihat yang ada di sini beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi itu dia bapak-bapak, aki-aki. Kalau ini memang anak kecil semua. Cuma memang dua tipe ya, dua macam. Kalau ini sosoknya bayi-bayi, seperti bayi. Kalau ini anak udah agak besar, cuma pakai cawat yang di sini ya. Dan di area sini kalau saya bilang oke. Mungkin bisa kelihatan ya, ada satu ngegelantung sini, dua sebetulnya. Ini orang tuanya dari yang ini, mereka semua ini dia, ya. Ada suami, ada istrinya, ya. Jadi ini seperti orang tua mereka yang ngejaga, ya. Dan makanya ditaruh cuma berdua di sini. Dan saya nggak mau untuk banyak usik ya, karena mereka tidak mau diganggu ya. Oke, kita segera pindah ke area berikut. Oke guys, masih di Museum Wayang. Tadi pas kita berjalan hampir melewati salah satu koleksinya. Kalian bisa lihat ini ya. Ini yang pasti bukan dari Indonesia, ini dari kalau kita lihat Prancis ya. Dan
Dari tadi kita kelewat terus. Pas kali ini saya sempet ngeliat sepintas itu dia ngelirik. Dan oke, sosok yang di dalamnya ini anak muda, ya. Dan anak muda yang ada di sosok ini itu sama persis seperti yang kalian lihat. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa pembuat miniatur sebuah boneka atau patung biasanya di saat mereka sangat mencintai barang itu, di saat mereka mau meninggal ya, atau apalah namanya kejadian, mereka biasanya ingin menyatu dengan apa yang mereka sayangi gitu loh, seperti wujud reinkarnasi. Dan ini salah satunya. Dan pemuda ini yang saya lihat wujud aslinya itu sama seperti ini. Dan dia masih muda, usia kurang lebih 24 tahun ya. Dan dia dia meninggal karena sakit. Dan sepertinya koleksi dia bukan cuma ini, tapi mungkin salah satunya yang paling dia sayang adalah ini. Dan saya yakin awalnya mungkin nggak berbentuk seperti ini, cuma sesuatu yang masuk itu pasti bakal menyerupai orang yang masuk ke dalamnya, reinkarnasinya. Dan saya lihat mukanya sama persis, yang di dalam dia sama persis dengan mukanya ini, sama persis ya. Oke, cuma untuk saat ini saya nggak mau untuk dalam arti nanya-nanya lebih lanjut, nama kamu siapa, saya nggak bisa. Karena apa? Saya sangat menghargai mereka. Jadi kita itu hidup di dunia di alamnya dua dimensi, bersebelahan dengan mereka ya. Prinsip saya nggak akan mau interaksi lebih lanjut kalau mereka tidak membuka diri. Jadi kita jangan pernah memaksakan ya. Oke, Mister, see you next time. Have a nice day. Oke guys, kita lanjut. Ya, guys, kita masih di musim wayang. Seperti kalian lihat, ini ada gamelan-gamelan juga, ya. Cuma yang secara mata batin ya, yang saya lihat di sini masih kosong. Beda dengan yang tadi sebelah sana. Kalau sebelah sana memang iya. Jadi makanya saya curiga tadi gongnya itu, kumpulan gong belakang itu mungkin ada riwayatnya ya. Tapi kalau yang di sini, ini sepertinya kosong. Ya mungkin ini juga barang yang koleksi yang diambil mungkin nggak lama ya, jadi belum ada hikayatnya. Tapi kalau di sana itu gongnya itu saya sangat kayak ada riwayatnya gong itu ya. Oke, tapi semenjak kita masuk ke gedung sebelah, jadi wayang ini ada dua gedung ya, karena dulu bekas bangunan gereja tua, saya seperti kayak ada yang memanggil daerah sebelah sana lagi. Ya, ini kita udah masuk ke gedung kedua, ya. Oke, kita ikutin terus. Oke. Oke. Dan yang tadi gue bilang seperti manggil, sosoknya salah satunya ada di sini. Ya, kalau seperti kalian lihat ya, ini memang kesenian Betawi ya, lenong Betawi. Dan sosok yang manggil saya di sini adalah seorang pria yang kalau saya lihat dia wujudnya reinkarnasi ke dalam sosok yang tengah, yang pakai baju belang-belang merah ya. Karena yang saya lihat sosoknya itu yang ada di sini
itu jawara, jawari Betawi ya. Tapi seperti saya tadi bilang, saya nggak mau tanya namanya, cuma yang saya lihat sosok seperti jawara Betawi dan dia ada di tengah ya. Dia manggil mau bilang apa Om kira-kira? Dia ini jawara zaman-zaman, oh sorry guys, dia ini jawara salah satu yang dipenggal di dalam gedung ini dulu oleh Belanda sewaktu, sewaktu zaman Belanda dulu nih di sini. Ini salah satunya. Dan wujudnya itu parubaya ya, parubaya, dan baju yang dikenakan saat dia ditangkap Belanda dulu persis seperti yang kalian lihat, persis seperti itu ya. Saya nggak tahu apa ini satu kebetulan, tapi yang saya lihat wujudnya seperti itu. Mukanya, kalau muka agak beda ya, bukan seperti yang ini. Mukanya itu memang seperti pria parubaya ya, kulitnya sawo langsat begitu, tapi bajunya yang sama persis. Baju sama persis seperti yang dikenakan kepada wayang ini, persis sekali ya. Bahkan dia ada apa ya, kalau zaman dulu ban lebar ya di sini yang saya lihat, dan dia di sini meninggalnya di penggal ya. Jadi ini oke. Nah, kita akan lanjut ke yang berikut, stay tune. Oke. Nah, guys, kita udah temuin ya. Bisa dilihat ya. Nih, si gale-gale ya. Inilah dia. Ya. Jadi mitosnya semenjak wayang ini ada di sini, banyak cerita dari security bahkan pengunjung yang mereka tuh merasakan aneh di depan wayang ini ya. Dan jujur guys, gue sekarang nih, gue juga ngerasa aneh ya. Gue ngerasa aneh, dan ternyata baru kali ini gue lihat itu ada dua fenomenanya ya, yang namanya si gale-gale. Dulu gue pikir cuma satu ya, ternyata kalian bisa lihat sendiri ya guys. Ini yang legendaris, 1, 2, dan ada satu lagi ya. Dan mungkin ini yang mereka sering lihat mitosnya, itu kalau malam sering bergerak sendiri ya. Dan memang kalau kita lihat dari lemarinya, ini seperti disendirikan ya, tidak digabung dengan wayang yang lain ya. Padahal kalau kalian kesini guys, di atas itu banyak wayang segede-gede begini ya, tapi gabung dengan wayang lain. Tapi ini cuma disendiriin ya, dan agak tertutup di 3 lemari ya. Jadi kalau saya bisa lihat di sini memang ada ya guys. Gue coba untuk ngeliat ya secara batin ya. Percaya nggak percaya, gue akan coba untuk syukur-syukur bisa komunikasi. Kalau enggak, gue bisa kasih tahu ke lu apa yang ada di dalam sini ya. Oke. Jadi guys, Om Roland coba berkomunikasi dengan boneka si gale-gale. Kita tunggu ya. Oke, cukup. Oke guys, di sini penunggunya ada 4, dan ternyata 2 ini dibikin berdasarkan sosok dari 2 orang sepasang suami istri, beneran suami istri
yang dulunya tinggal di daerah Sumatera, dan mereka urban legendnya mengalami kematian yang tragis. Jadi diabadikan ke dalam bentuk seperti ini, secara tradisional ritualnya, ya. Dan yang dua lagi itu adalah sesepuhnya mereka, dan yang di satu ini adalah sosok asli dari yang ini. Yang ini. Jadi dibikin satu lagi merupakan sosok asli dari yang ini. Ya. Jadi kalau mau lihat yang ini semasa hidup, yaitu yang ini. Seperti ini, ya. Dan auranya mereka di sini sebetulnya bertanya ya, kita mau ngapain di sini, ya. Dan yang agak sedikit galak ya, kalau saya bilang agak sedikit seperti mengusir, itu adalah yang ini, ya, yaitu sosok yang ini, ya. Dia yang seperti bilang pergi, ya, yang ini. Oh, ya, dengan guys, kata lain mereka nggak suka kita di sini. Nggak suka. Jadi mereka sedikit terusik ya. Dan terus terang kita di sini hanya ingin mencari mitosnya aja ya guys ya. Dan memang ya seperti ini, gitu. Oke. Jadi sudah terjawab selama ini bentuknya seperti apa, dan kita akan ketemu di penelusuran yang berikut. See you next. God bless. Oke guys, itulah penelusuran kita di Museum Wayang ya, tepatnya di daerah Museum Fathahillah Kota ya. Dan seperti kalian lihat ya, tadi kita sudah telusur ke dalam Museum Wayang ya. Dan ini salah satu lokasi yang memang dulunya ya itu mempunyai satu tragedi yang kelam ya, kalau bisa dibilang, bahwa museum ini sendiri dulunya adalah dua bangunan gereja besar zaman kolonial yang menjadi saksi bisu juga daripada banyaknya pembantaian di daerah Taman Kota Fathahillah ya. Jadi untuk kalian guys, sejarah itu jangan pernah kita lupakan, dan jangan pernah melupakan mereka yang pernah ada di sini. Sampai ketemu di penelusuran kota mistis berikutnya. Stay tune.